dia kita mengenal dulu terlebih dahulu sampaikan Ketua Dewan Perwakilan Masyarakat Bapak Hari Soebul Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang hormati para ustaz, buya, seluruh tingkat tahun yang kami hormati para guru-guru, yang kami hormati para DKM, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya kita dipertemukan pada hari ini dengan berbagai nikmat, di antaranya adalah nikmat panjang umur sehingga kita dapat berkumpul di tempat mulia ini di tanggal 10 Muharram di tahun 1447 Hijriah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di tahun ini keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Keluarga, para sahabat dan umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah daripada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, perkenankan kami menyampaikan yang pertama adalah ucapan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir memenuhi undangan kami dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah. Kemudian yang kedua, yang kami ucapkan terima kasih kepada para donatur dan para panitia yang bahu-membahu dalam rangka untuk pelaksanaan kegiatan di siang hari ini. Kemudian yang ketiga, terakhir, kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan ini masih banyak kekurangan, sehingga kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya kira itu kita akan mendengarkan daripada nanti kajian dari para ustaz. Mudah-mudahan mendapat ilmu kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua Dewan Perwakilan Masyarakat. Pada lebar kita adakan tausiah beberapa singkat. Yang 1 jam lebih ya ini. Nanti di akhir paparan akan dijawab atau boleh. Baik, kita dengarkan paparan dari Buya Zulfikar Harun. Kami bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Astagfirullah. Bapak Ibu sekalian, jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Pertama-tama yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, Ketua DKM Masjid atau Musholah Al-Falah, Bapak Hari Sahwono beserta pengurus jajaran, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, Bapak Ibu jamaah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, keistiqomahan oleh Allah. Amin. Mari sama-sama Bapak Ibu sekalian, kita senantiasa bersyukur kepada Allah sembari memperbanyak mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini, yang mungkin kita anggap nikmat itu biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kita terbiasa, jadi kita anggap biasa saja. Padahal Bapak Ibu sekalian, begitu banyak nikmat Allah yang sangat spesial yang Allah berikan kepada kita. Apa itu? Nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah hingga detik ini dengan nikmat iman dan Islam kita masih diistiqomahkan oleh Allah. Alhamdulillah hingga detik ini kita masih diberikan nikmat taufik oleh Allah. Apa itu nikmat taufik Bapak Ibu sekalian? Ada yang tahu apa itu nikmat taufik? Ada bapak-bapak yang namanya taufik? Yang jelas bukan itu. Nikmat taufik itu adalah kemampuan kita untuk beribadah kepada Allah. Itu nikmat Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita diringankan langkah kaki kita, dimudahkan langkah kaki kita untuk beribadah kepada Allah, itu nikmat yang sangat spesial Bapak Ibu sekalian. Karena sejatinya ibadah itu bukan karena kemampuan diri kita, bukan Bapak Ibu sekalian. Ibadah itu semata-mata taufik dari Allah. Siapa yang Allah cinta, siapa yang Allah sayang, itu yang Allah mudahkan beribadah kepada Allah. Kalau seandainya ibadah itu diukur dari kekuatan fisik, mohon maaf, seharusnya yang hadir kajian Duha Gemak Muharram pagi ini itu rata-rata anak muda. Tapi kalau saya lihat dari wajah-wajahnya, alhamdulillah anak muda semuanya. Alumni. Alhamdulillah. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa kalau ibadah, kalau amal soleh, kalau kebaikan itu semata-mata taufik dari Allah. Allah yang gerakkan kita, Allah yang mampukan kita sehingga kita bisa beribadah kepada Allah. Semoga dengan nikmat taufik yang Allah berikan kepada kita, ini menjadi isyarat yang baik bahwa insya Allah semuanya kita diridhoi oleh Allah. Amin. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu sekalian, kalau nama Nabi kita disebut, jangan lupa bersolawat kepada beliau. Karena Bapak Ibu sekalian, kita sadar betul bahwa amalan kita masih jauh dari kata sempurna. Ibadah kita masih jauh dari kata sempurna. Belum lagi kadang kita beribadah kepada Allah itu terselip niat yang belum ikhlas lillahi ta'ala. Masih pengen pamer, masih pengen flexing, belum benar-benar murni kepada Allah supaya dipanggil Pak Haji, Bu Haja. Maka satu-satunya yang kita harapkan agar selamat di dunia wal akhirah adalah syafaatun Nabi. Apa Bapak Ibu sekalian? Syafaat Nabi. Dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana janji dari Nabi Muhammad. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, Nabi kalau berjanji tepati atau mengingkari janjinya? Kurang kompak. Menepati janji atau mengingkari? Menepati Bapak Ibu sekalian. Yang ingkar janji itu bukan Nabi, tapi caleg yang nggak jadi. Jadi pun insya Allah Pak Heru, insya Allah Musholah Al-Falah saya karpetin, ya, sampai di aspal pun kita karpetin. Itu kalau belum jadi. Pas udah jadi lupa.
Nah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengingkari janjinya. Dan apa janji Nabi Muhammad, Bapak Ibu sekalian? Janji Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya. Kata Nabi, "Aulan nasi bi syafaati yaumil qiyamah, aktsaruhum alayya sholatan." Syafaatku, kata Nabi, nanti akan aku berikan kepada siapa? Kepada umatku yang senantiasa bersolawat kepadaku. Maka dari Bapak Ibu sekalian, sebagai bentuk ngalap berkah kita kepada Nabi Muhammad, mari sama-sama kita membuka majelis kita dengan bersolawat kepada beliau. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, lebih kompak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga sholawat yang kita kirimkan kepada beliau bisa tersampaikan, dan kita berharap Bapak Ibu sekalian, semoga beliau mengakui kita semuanya sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai dan akan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ini sebelumnya saya ceramah sampai jam berapa? Sampai selesai. Sampai jam 2. Saya ini orang Sulawesi, Bapak Ibu sekalian. Di sini ada Bapak Ibu yang orang Sulawesi? Ada? Coba katakan mana? 1. Orang Sulawesi, Bapak Ibu sekalian, itu pantang ditantang. Makanya Bapak Ibu tahu Ustaz Das Latif, gaspol. Itu gaspol beneran tuh. Nah, kalau Bapak Ibu nggak ngasih waktu, kita gaspol. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, gak apa-apa. Nanti tolong diingatkan kalau memang waktu sudah habis ya. Baik, Bapak Ibu sekalian jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai dan akan Allah Subhanahu wa taala. Tema Gemak Muharram kali ini insya Allah adalah memaknai hijrah, transformasi diri untuk kebaikan dunia. Baik, ini tema yang menarik Bapak Ibu sekalian. Berangkat dari hadis Nabi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu ketika Nabi ditanya, Bapak Ibu sekalian, Nabi pernah ditanya begini, ya Rasulullah, kira-kira manusia yang paling dicintai oleh Allah itu siapa? Sebelum saya melanjutkan pembacaan hadis ini, saya ingin nanya ke Bapak Ibu sekalian, kira-kira jawaban Nabi siapa? Manusia yang paling dicintai oleh Allah, siapa dia? Siapa? Nabi Muhammad. Tentang Nabi Sholawat, Nabi Muhammad semuanya. Yang bertakwa, ibu-ibu di belakang. Siapa manusia terbaik di sisi Allah? Siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Yang paling bertakwa, ibu-ibu. Apa Bu? Sama, pas. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begini, ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi khair? Ya Rasulullah, manusia terbaik di sisi Allah itu siapa? Jawaban Nabi ternyata Bapak Ibu sekalian sederhana. Nabi tidak menjawab manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang istiqomah tahajudnya, yang istiqomah puasanya, yang rajin sedekah, baca Quran. Memang betul itu semuanya termasuk hamba yang dicintai oleh Allah. Tapi untuk meraih cinta Allah ternyata nggak melulu dengan ibadah yang besar-besar. Ternyata bisa dengan hal-hal yang sederhana. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Manusia terbaik di sisi Allah adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu.
Siapa manusia terbaik di sisi Allah? Adalah mereka yang dipanjangkan umurnya. Semakin panjang umurnya, semakin baik amal solehnya. Semakin panjang umurnya, semakin baik perbuatannya. Inilah manusia yang dicintai oleh Allah. Pun sebaliknya kata Nabi, wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia, siapa dia? Man qala umruhu, yang dipanjangkan umurnya, tapi mohon maaf, semakin panjang umurnya yang seharusnya semakin ingat Allah. Biasanya kan orang kalau udah panjang umurnya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, nanti akan ini kok agak berat bilang mati. Semua kita akan mati Bapak Ibu sekalian. Siapa yang nggak mati? Coba angkat tangan. Siapa di sini yang nggak akan mati? Semua kita akan mati Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau soal siapa duluan, Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, Bapak Ibu duluan, boleh tidak? Semua kita akan mati. Karena makhluk itu dia berawal dan suatu saat nanti akan berakhir. Yang tidak berakhir itu hanyalah Allah. Semua kita akan mati Bapak Ibu sekalian. Siapa manusia terburuk di sisi Allah? Semakin panjang umurnya yang seharusnya ingat Allah, yang seharusnya lebih dekat kepada Allah, tapi mohon maaf, semakin tua, kalau kata orang kampung saya, tua-tua keladi. Apa tua-tua keladi Bapak Ibu sekalian? Makin tua makin jadi. Na'udzubillah. Ini manusia terburuk di sisi Allah. Semakin panjang umurnya, semakin buruk amalnya. Maka semoga kita semuanya Bapak Ibu yang hadir di tempat yang mulia ini termasuk manusia yang dicintai oleh Allah. Siapa dia? Adalah manusia yang dipanjangkan umurnya, semakin baik amal perbuatannya. Amin ya rabbal alamin. Nah Bapak Ibu sekalian, jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai dan akan Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk menjadi manusia yang dicintai oleh Allah, kita harus sejenak memberikan waktu untuk diri kita, sejenak merenungi perjalanan hidup kita. Apa yang sudah kita lakukan selama hidup di dunia ini? Kalau ada kebaikan, mari kita istiqomahkan. Kalau masih banyak kekurangan, mari kita sama-sama bertobat kepada Allah sembari memperbanyak istighfar. Maka dari itu coba kita sama-sama istighfar dulu Bapak Ibu sekalian. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Agar kita menjadi manusia yang dicintai oleh Allah, kita perlu sejenak merenungi perjalanan hidup kita Bapak Ibu sekalian. Kita lihat apa yang sudah kita lakukan sepanjang hidup kita. Nah, menariknya Bapak Ibu sekalian, betapa beruntungnya kita dipilih oleh Allah menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin. Makanya Bapak Ibu sekalian, nikmat iman itu nikmat yang paling mahal, yang tidak bisa kita bandingkan dengan dunia dan seisinya. Iman itu paling mahal Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu masih punya iman, walaupun mohon maaf kita tidak punya apa-apa di dunia ini, insya Allah selama kita masih punya iman, kita akan baik-baik saja Bapak Ibu sekalian. Ya minimal ya kalau bunyi token sakit gigi ya. Tapi kalau Bapak Ibu masih punya iman, insya Allah kita akan baik-baik saja, selamat di dunia, selamat di akhirat. Tapi kalau Bapak Ibu sekalipun punya dunia dan seisinya, kalau kita kehilangan iman, kita telah kehilangan segala-galanya. Karena sekalipun dunia dan seisinya kita punya Bapak Ibu sekalian, kita nggak bisa nyogok Allah di akhirat.
Bahkan kata Allah di dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum. Kata Allah di dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah, sekalipun dia kaya raya, ya. Bapak Ibu, kaya raya kita seberapa banyak sih? Ada orang yang punya segalanya di dunia ini. Sekaya-kayanya kita pasti terbatas. Tapi apa kata Allah? Kalau sekiranya ada orang yang ingkar kepada Allah, kemudian kekayaannya ini, dia punya semuanya ini. Di dunia ini yang dia punya semuanya. Langit dia punya, apa lagi? Ya, tanah dia punya, laut dia punya. Sekalipun dia punya segala-galanya yang terkait dengan kekayaan dunia. Tapi kalau dia nggak punya iman, kata Allah, maka dia tidak akan sanggup menyogok Allah untuk menunda azab neraka. Makanya Bapak Ibu sekalian, betapa beruntungnya kita dilahirkan oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi seorang mukmin. Semoga kita istiqomah hingga akhir hayat kita. Amin. Beruntungnya kita Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu sekalian, betapa beruntungnya kita dipilih oleh Allah menjadi seorang muslim. Kenapa? Coba Bapak Ibu sekalian, mari kita sejenak melihat kegiatan kita. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Allah itu seolah-olah sudah membuat atau by design. Jadi kehidupan kita itu seolah-olah sudah disetting oleh Allah sedemikian rupa. Supaya apa? Untuk dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Berangkat dari hadis Nabi, kata Nabi apa? As-shalawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati war ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtanabal kabair. Jadi seolah-olah Allah itu sudah mendesain hidup seorang mukmin, seorang muslim sedemikian rupa, seolah-olah Allah memaksa kita kalau kita taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka insya Allah kita dari waktu ke waktu akan menjadi pribadi yang baik. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, jangankan kita bicara waktu setahun, jangankan kita bicara waktu sebulan, kita bicara durasi hidup kita sehari aja. Dari kita bangun tidur, yang pertama kali kita lakukan apa? Sebelum kita beraktivitas dunia, sebelum kita bekerja, kita sholat subuh. Agak siangan dikit, pas masuk kerja istirahat bentar, kita sholat zuhur. Sorean dikit, kita sholat asar. Habis bekerja pulang rumah, tiba-tiba udah maghrib, kita sholat. Sebelum kita istirahat, kita menutup hari kita dengan sholat isya. Kira-kira sepanjang hari kita, durasi sehari semalam, kira-kira semua kegiatan kita baik apa buruk? Baik apa buruk? Baik, Bapak Ibu sekalian. Makanya kata Nabi apa? Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan kehidupan seorang mukmin. Kenapa? Kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan kehidupan seorang mukmin. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena sepanjang hidupnya, kalau dia menjadi seorang mukmin yang sempurna, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dengan hidup yang seperti ini, maka insya Allah kehidupannya dipenuhi dengan kebaikan. Makanya kata Nabi apa? Walaysa dzaka ahadun illa lil mu'min. Ini enggak ada kecuali dalam hidup seorang muslim, seorang mukmin. Kita mengawali hari kita dengan sholat, kemudian kita menutup hari kita dengan sholat. Seolah-olah hidup seorang mukmin itu hanya menunggu satu waktu sholat ke sholat berikutnya. Yang lain mah cuma sampingan doang. Bagi seorang mukmin hidupnya hanya nunggu waktu sholat. Makanya Bapak Ibu sekalian, selama kita masih diberikan umur panjang, mari kita maksimalkan sisa umur kita ini dengan istiqomah menjalankan sholat 5 waktu.
Selagi kita masih sehat, mari kita sholat. Karena bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu tidak sholat, suatu saat nanti Allah akan paksa kita sholat. Dengan caranya Allah. Bahkan paling badungnya Bapak Ibu sekalian, gak mau sholat misalnya nih, pasti suatu saat nanti akan disolati. Maka sebelum kita disolati, mari kita memperbaiki sholat kita. Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai dan makan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa dengan sholat Bapak Ibu sekalian? Ini menarik. Kenapa kehidupan kita seorang muslim itu lebih banyak sholatnya ketimbang yang lain? Coba Bapak Ibu sekalian perhatikan. Bapak Ibu misalnya pengen ada hajat sesuatu, kita sholat hajat. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu misalnya, atau bagi kawan-kawan yang masih jomblo, pengen nyari pasangan, sholat istikharah. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir misalnya yang belum ada jodoh, semoga segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin. Amin pula bapak-bapak, dari wajahnya udah 3 anak masih amin pula. Ini khusus yang jomblo. Anak udah 3, cucu udah 5, masih amin pula. Nah, kenapa dengan sholat Bapak Ibu sekalian? Ternyata sholat ini ada rahasianya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini berkaitan dengan tema kita, nyambung ya. Kenapa kehidupan seorang muslim, kehidupan seorang mukmin itu setiap harinya dipenuhi dengan kebaikan ya. Karena dengan sholat ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang keutamaan sholat, ini keutamaan sholat luar biasa dalam kehidupan seorang muslim, dalam kehidupan seorang mukmin. Yang pertama di antara keutamaan sholat itu Bapak Ibu sekalian adalah sholat itu memberikan kita ketenangan batin. Apa? Ketenangan batin. Kata Allah di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Kalau Bapak Ibu serius ingin mencari ketenangan dalam hidup ini, carinya jangan jauh-jauh. Healingnya jangan jauh-jauh. Bagaimana healing seorang muslim, seorang mukmin? Sholat. Makanya kalau ada anak muda yang mencari healing di selain sholat, ya mohon maaf, habis healing pusing. Kenapa? Fulus habis. Ya Allah, susah-susah ngumpulin duit, habis itu buang-buang duit untuk sekedar healing. Habis healing, duit habis, pusing. Tapi healingnya seorang mukmin, seorang muslim enggak jauh-jauh Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu serius mencari ketenangan hidup, mari kita mulai benahi sholat kita. Kenapa? Karena sholat ini adalah sumber ketenangan. Bukan cuma seorang muslim, bukan cuma seorang mukmin, sumber ketenangan manusia. Sumber ketenangan kita Bapak Ibu sekalian. Makanya kenapa di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk senantiasa dekat kepada Allah. Kata Allah apa? Wasjud waqtarib. Sujudlah engkau manusia dan dekatlah engkau denganku. Kenapa? Karena dekat dengan Allah adalah sumber kebahagiaan, ketenangan hidup manusia. Maka Bapak Ibu yang ingin serius mencari ketenangan hidup, mari mulai sekarang kita mulai istiqomah memperbaiki, membenahi sholat kita. Sepakat Bapak Ibu sekalian? Insya. Makanya Nabi itu senang dengan sholat Bapak Ibu sekalian. Nunggu waktu sholat itu berasa lama. Kayak bapak-bapak, ibu-ibu dulu LDRan. Pernah LDRan Bapak Ibu sekalian? Oh enggak pernah? Atau udah hilang? Pas dulu kita LDRan, suami kerja di mana, istri di kampung. Pas pulang kampung nunggu suami, nunggu pasangan itu kan berasa lama. Ya Allah. Nah sama Bapak Ibu sekalian, Nabi itu nunggu waktu sholat itu berasa lama. Dari maghrib ke isya aja itu berasa lama sekali. Kalau kita kan beda, dari maghrib ke isya, udah isya ya, perasaan tadi maghrib. Ya Allah. Kalau Nabi berasa lama nunggu. Sehingga apa? Setiap kali masuk waktu sholat, wajah beliau itu selalu berubah.
girang, gembira, bahagia. Sehingga apa? Beliau selalu mengatakan kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, bahagiakan kami dengan sholat. Makanya bagi bapak ibu yang serius ingin mencari ketenangan, mari kita benahi sholat kita. Sholat yang bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi sholat yang kita resapi setiap bacaan, sholat yang kita maknai setiap gerakan-gerakannya. Nah, sholat yang seperti inilah yang akan memberikan kita ketenangan. Makanya Nabi itu sholat lama Bapak Ibu sekalian. Makanya sesoleh-solehnya Bapak Ibu sekalian, terutama bapak-bapak, itu nggak akan pernah bisa ngalahin sholatnya Nabi. Ya. Beliau itu lama kalau sholat, karena beliau sudah mendapatkan ketenangan di dalam sholat. Sehingga beliau betah berlama-lama. Lah ini sumber ketenangan saya. Makanya Bapak Ibu sekalian disebutkan di dalam riwayat yang sahih, Nabi itu kalau sholat tahajud, pemanasan doang ini. Ini baru pemanasan, belum inti sholat tahajud. Pemanasan beliau 2 rakaat, itu rakaat pertama membaca 5-6 juz. Kira-kira Bapak Ibu sanggup nggak seperti ini? Dari bunyinya saya ragu. Susah Bapak Ibu sekalian, nggak bisa. Kita manusia biasa, makanya Nabi itu betah kalau sholat. Nggak ada satupun, bahkan sesoleh-solehnya sahabat Nabi, nggak akan pernah sanggup sholat di belakang Nabi. Karena lama sholatnya Nabi. Makanya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Nabi itu karena saking lamanya berdiri di dalam sholat, kaki beliau itu agak membengkak dan membiru. Wajar, karena kita berdiri, kalau berdiri lama-lama Bapak Ibu sekalian, itu kan sirkulasi darah jadi nggak lancar. Sehingga gaya gravitasi itu menekan darah ke bawah. Makanya mata kaki beliau itu agak membengkak dan membiru. Dan Alhamdulillah agak mirip-mirip dengan kita. Kalau Nabi membengkak membiru karena lama sholat, kalau Bapak Ibu karena asam urat. Nggak apa-apa, yang penting ada mirip-mirip dengan Nabi. Alhamdulillah. Semoga kita dijauhkan penyakit oleh Allah. Amin. Sehat semuanya insya Allah. Nah, ketenangan batin Bapak Ibu sekalian. Maka mari kita sungguh-sungguh mencari ketenangan batin di dalam sholat. Sholat ini luar biasa. Makanya healingnya seorang muslim, seorang mukmin, ya sholat Bapak Ibu sekalian. Jalan-jalan itu sekedar mengganti suasana saja, supaya kita nggak stres, nggak penat, cuman sekedar mengganti suasana hati. Adapun kalau ingin mencari ketenangan yang sejati, mari kita benahi sholat kita. Alhamdulillah. Sholat ini juga Bapak Ibu sekalian, karena berkenaan dengan tema kita bertransformasi menjadi lebih baik, sholat ini Bapak Ibu sekalian mendukung kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kata Allah di dalam Al-Quran apa terkait sholat? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah apa? Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah kita dari apa? Dari perbuatan keji dan munkar. Jangankan sholat yang betul-betul kita sholat, jangankan sholat yang benar-benar sempurna kita tunaikan rukun-rukunnya. Sholat hanya yang sekedar menggugurkan kewajiban aja Bapak Ibu sekalian. Kita sholat sekedar menggugurkan kewajiban, itu juga dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Minimal kalau Bapak Ibu sedang sholat, kita nggak bermaksiat kepada Allah. Betul? Kita pas kita sholat kan terhindar kita dari perbuatan keji dan mungkar. Apalagi kalau sholat yang kita lakukan benar-benar memaknai setiap gerakannya, itu akan membersihkan hati kita, melindungi kita dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya kata Nabi di dalam hadis yang sahih terkait sholat, man hafadha alaihinna kunna lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Orang yang rajin sholat, nanti sholat itu yang akan menjaganya. Sholat itu kata Nabi adalah nur, cahaya. Cahaya itu fungsinya apa Bapak Ibu sekalian? Menerangi.
Maka Bapak Ibu yang istiqomah dengan sholatnya, maka sholatnya ini akan menjadi cahaya menuntun langkah kakinya hanya kepada kebaikan. Orang yang sudah istiqomah dengan sholatnya ini akan menjadi cahaya baginya, cahaya di dalam hatinya. Sehingga apa? Kalau seandainya ada niat terbersih di dalam hatinya untuk bermaksiat kepada Allah, sholatnya nanti yang akan menegurnya. Bapak Ibu pernah nggak ngerasain seperti itu? Ketika kita namanya manusia ada hasrat keinginan untuk melakukan maksiat, tiba-tiba kita ditegur oleh Allah. Itulah sholat yang kita jaga Bapak Ibu sekalian. Nuran, sholat itu akan menjadi cahaya bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Wa burhanan, sholat itu akan menjadi tanda di wajah kita Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika nanti kita wafat, dimasukkan ke dalam alam barzakh, di dalam kubur, di malam pertama kita didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ketika malaikat Munkar dan Nakir datang, kata malaikat Munkar Nakir apa? Jangan dekat-dekat sama dia. Kenapa? Itu jamaah Masjid Al-Falah. Kenapa? Karena dia istiqomah dengan sholatnya. Karena kata malaikat Munkar dan Nakir disebutkan di dalam riwayat yang sahih, bagi mereka yang istiqomah, wajahnya orang yang sholat itu bercahaya di alam barzakh. Sehingga apa? Kata malaikat Munkar dan Nakir, wujuhun ma'ruf, wajah yang ma'ruf, wajah yang dikenali. Karena sewaktu dia di dunia, wajahnya sering kelihatan di masjid walaupun duduk di pojokan. Yang penting kelihatan di masjid, yang penting hadir pada saat sholat, yang penting duduk bermajelis ilmu. Maka wajah Bapak Ibu ini insya Allah jamaah Musholah Al-Falah insya Allah sudah dikenali oleh malaikat. Amin ya Rabbal alamin. Makanya betapa beruntungnya kita Bapak Ibu sekalian, terutama bagi Bapak Ibu yang sudah istiqomah dengan sholatnya. Nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Bagi mereka yang menjaga sholatnya, maka sholat ini akan menjadi penolong kita di akhirat, di mana semua manusia sangat membutuhkan pertolongan. Ibarat orang seperti hanyut di sungai, apapun pengen dia gapai, apapun pengen dia raih untuk menyelamatkan dirinya. Begitulah kondisi kita nanti di akhirat Bapak Ibu sekalian. Saking menakutkan, saking mengkhawatirkan, semua kita mencari pertolongan. Nah, bagi jamaah Musholah Al-Falah, nanti sholat kita lah yang akan menolong kita. Amin ya Rabbal alamin. Makanya betapa beruntungnya kita Bapak Ibu sekalian. Jadi hidup ini nggak ada yang kebetulan. Jangan pernah kita berpikir bahwa saya lahir di dunia ini kebetulan, jadi seorang muslim kebetulan, jadi seorang mukmin kebetulan. Nggak ada yang kebetulan. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Semuanya sudah direncanakan oleh Allah di dalam suratul takdir. Suratan takdir dipilih oleh Allah Bapak Ibu menjadi seorang mukmin. Makanya jangan lupa Bapak Ibu sekalian, setiap kali kita selesai ibadah, setiap kita selesai berbuat baik, beramal soleh, jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Dengan kesadaran, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau masih memudahkan hamba untuk hadir bermajelis ilmu. Engkau masih meringankan langkah kaki hamba untuk hadir di Musholah Al-Falah dalam rangka sholat berjamaah, dalam rangka hadir Gemah Muharram. Terima kasih ya Allah. Karena semua ini adalah taufik dari Allah. Allah lah yang menggerakkan kita, Allah lah yang memampukan kita sehingga kita dimampukan untuk berbuat baik. Jadi sholat itu luar biasa. Sholat inilah yang nanti mengatur pola hidup kita. Makanya orang muslim, orang mukmin itu kalau dia benar-benar menjaga sholatnya, insya Allah dia nggak ada waktu untuk bermaksiat kepada Allah. Insya Allah dia nggak ada waktu untuk berbuat jahat kepada orang lain. Insya Allah dia nggak ada waktu untuk zolimi orang lain. Kenapa? Karena dia sibuk dengan sholat. Itu kita baru bicara sholat 5 waktu. Belum lagi sholat sunnahnya.
belum lagi amal solehnya, dan semua itu menyibukkan kita dengan kebaikan, dengan amal soleh. Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai dan makan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan pola itu, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Makanya sholat, takwa, inilah nanti yang akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Makanya kalau Bapak Ibu kita semuanya bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka insya Allah kita tinggal istiqomah. Dan istiqomah ini yang paling berat Bapak Ibu sekalian. Makanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita perlu mempelajari kiat-kiat supaya kita istiqomah. Kita nih udah dikasih hadiah oleh Allah. Kita nih udah dikasih anugerah oleh Allah. Anugerah apa itu? Iman dan Islam. Ini nikmat dari Allah, kudu dijaga. Ibarat pemberian. Misalnya saya ngasih handphone ke Bapak Ibu sekalian untuk apa? Untuk media musola al-falah. Kira-kira pemberian itu dijaga atau dibiarkan saja? Perlu dijaga, amanah. Kalau tidak, saya sebagai donatur, berarti merasa dirugikan. Ya nggak usah kalau begitu kita kasih musola al-falah. Ya. Kenapa? Lah kita kasih handphone aja nggak dijaga. Saya sebagai donatur pasti tersinggung. Pun demikian dengan iman dan Islam Bapak Ibu sekalian. Ini nikmat yang perlu kita jaga. Supaya apa? Supaya kita bisa istiqomah. Yang paling mahal adalah istiqomah. Makanya Bapak Ibu sekalian, bagian dari cara kita merawat hidayah iman dan Islam, Bapak Ibu perlu mempelajari kiat-kiat supaya kita istiqomah. Bukan berarti yang ngomong ini sudah istiqomah, belum Bapak Ibu sekalian. Saya juga sama seperti Bapak Ibu sekalian, manusia biasa, bukan nabi. Saya juga masih belajar untuk senantiasa istiqomah. Setidaknya dari orang-orang yang sudah istiqomah, saya belajar dari mereka, kemudian saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya kita sama-sama belajar, mudah-mudahan dengan kita sama-sama belajar istiqomah, kita semuanya istiqomah hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Terus bagaimana Bapak Ibu sekalian supaya kita menjadi pribadi yang istiqomah, agar kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin yang terus bertransformasi menjadi lebih baik. Karena bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, istiqomah ini sangat mahal. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Allah mengaitkan antara istiqomah dengan bahagia, istiqomah dengan surga. Korelasinya di mana antara istiqomah dengan bahagia? Kata para ulama kita, orang yang istiqomah itu biasanya dia sudah sadar. Sudah apa? Sadar. Nah sekarang jadi pertanyaan, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musola al-falah, ini udah sadar apa belum nih? Udah sadar. Dari pujinya saya ragu. Nah, maka kita perlu belajar nih, apa sih tanda-tanda orang sadar yang nanti kaitannya dengan istiqomah, yang nanti juga kaitannya dengan bahagia. Orang yang sadar itulah orang yang bahagia. Orang yang bahagia itulah orang yang istiqomah. Makanya Bapak Ibu sekalian, orang yang paling bahagia di dunia ini adalah mereka yang istiqomah. Orang yang paling bahagia di dunia ini adalah mereka yang istiqomah. Nah, istiqomah ini kaitannya dengan kesadaran. Karena ketika kita melakukan sesuatu secara terus-menerus, kita udah sadar apa yang kita lakukan. Sama seperti bapak-bapak pergi kerja. Bapak-bapak rela macet-macetan di depan gang, di depan jalan yang ada rumah makan sederhana di sebelah kiri. Apa namanya itu? Jalan apa itu? Itu macet parah tadi, Bu. Ya Allah, saya sampai 20 menit di situ. Astagfirullah. Apalagi weekend hari ini. Saya baru ingat, weekend macet parah. Makanya tadi saya dari BSD langsung ya ke sini. Ternyata saya berharap supaya bisa agak leluasa ya, nyantai-nyantai. Ternyata macet di depan situ ya. Nah, bapak-bapak rela macet-macetan pergi kerja, tapi kita rela untuk melakukan itu. Kenapa? Karena kita udah tahu bahwa kita digaji.
Pun demikian dengan orang istiqomah. Kenapa dia menjalani itu secara terus-menerus? Karena dia sudah tahu apa yang dia lakukan. Karena yang dia lakukan itu adalah kebaikan. Makanya orang yang istiqomah erat kaitannya dengan orang yang sadar. Apa tanda-tanda orang yang sadar? Pertama, orang yang sadar itu dia sudah tahu hakikat dunia. Apa? Sudah tahu hakikat dunia. Apa hakikat dunia, Bapak Ibu sekalian? Ibu-ibu, apa hakikat dunia? Ibu, bukan Bapak. Tenang. Ibu, hakikat dunia apa, Bu? Ya udah dah, kita ukur ke bapak-bapak. Kayaknya ibu-ibu ini kurang kooperatif. Bapak-bapak dah, ya. Apa hakikat dunia? Pak DKM tadi, apa kata beliau? Apa tadi? Dunia sementara. Masya Allah. Ini Pak DKM kita kayaknya udah sadar beliau. Orang yang paling sadar di tempat ini kayaknya beliau nih. Udah lama sadar ya. Ya Allah. Alhamdulillah. Betul kata beliau. Orang yang sadar itu sudah tahu hakikat dunia. Apa hakikat dunia? Sementara. Makanya orang yang sadar itu, Bu. Orang yang sadar itu, Pak. Kalau Allah kasih dia nikmat, gak akan membuat dia lupa diri. Kalau Allah bukakan dia pintu dunia, gak akan membuat dia lalai dari Allah. Kenapa? Karena dia tahu nikmat ini sementara. Makanya kalau ada orang yang baru dibuka dikit pintu rezekinya oleh Allah, kemudian sombong, mohon maaf, tanda berarti dia belum sadar. Bukan saya ngomongnya, Bapak. Belum sadar berarti. Dulu mohon maaf, waktu masih berjuang, masih susah, kemana-mana naik motor Revo, kemana-mana naik motor Supra, rasa-rasanya satu kampung ini dia kenal. Sama semuanya, Pak Heru, ya Pak Jaka. Giliran udah dibukakan dikit pintu harta oleh Allah, naik Alphard, ketemu sama sahabat di jalan turunin kaca. Siapa ya? Lupa. Ya Allah. Lupa diri. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, kita perlu belajar untuk menjadi orang yang sadar. Kenapa? Karena kata Sayyidina Ali, kullun nasi niyamun. Kebanyakan manusia itu mohon maaf belum sadar. Kenyataan yang pahit, kalau kita belum sadar di dunia, maka kita akan disadarkan dengan kematian. Orang yang disadarkan dengan kematian adalah orang yang dipenuhi dengan penyesalan. Kenapa? Kata Allah di dalam Al-Quran, qala rabbirji'uni. Orang yang belum sadar di dunia, nanti pas mati baru sadar. Apa dia katakan kepada Allah? Ya Allah, setelah aku lihat kenyataan ini, ternyata kehidupan akhirat itu benar-benar ada. Ya Allah, tolong kembalikan hamba ke dunia, agar hamba bisa sholat, agar hamba bisa ibadah. Apa kata Allah? Kala, udah nggak bisa. Kesempatan itu nggak bisa terulang lagi. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar untuk menjadi orang yang sadar sebelum kita disadarkan oleh kematian. Sepakat Bapak Ibu sekalian? Insya Allah. Terus apa tanda orang yang sadar tadi? Pertama, dia sudah tahu hakikat dunia, bahwa dunia itu sementara. Orang yang sadar, kalaupun diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak dia sukai, dia sadar bahwa ujian ini pun sementara. Makanya orang yang sadar itu bahagia Bapak Ibu sekalian. Apa yang akan dia khawatirkan di dunia ini? Sementara dia meyakini bahwa dunia ini sementara, kehidupan yang sebenarnya apa? Kehidupan akhirat. Maka dia biasa-biasa saja. Kalau diuji dengan sesuatu yang tidak dia sukai, kira-kira di sini Bapak Ibu sekalian, ada nggak yang suka sakit? Bapak Ibu sekalian di sini ada yang suka sakit? Ada? Mohon maaf, salah server. Kalau ada yang mohon maaf suka sama sakit, berarti salah server. Ya, salah server. Hanya malaikat yang mohon maaf Bapak Ibu sekalian, malaikat itu yang dia majbur, ya dia terpaksa, dalam artian ya senang-senang aja Allah mau buat dia seperti apa. Kita manusia mohon maaf Bapak Ibu sekalian,
Sisi manusiawi kita nggak suka dengan yang namanya sakit, apalagi sesuatu yang tidak kita sukai secara manusiawi. Susah, apalagi miskin. Betul, Pak? Apalagi sakit udah, susah udah, miskin udah, apalagi jomblo. Ya. Apalagi termasuk kematian. Kata Allah apa di dalam Al-Quran? Kami akan menguji kalian dengan apa? Dengan sesuatu yang tidak kalian sukai. Berupa apa? Ini yang kita sebutkan semuanya. Tapi orang yang sadar, Bapak Ibu sekalian, sekalipun sisi manusiawi kita nggak suka dengan ini, tapi kalau seandainya nanti suatu saat kita diuji dengan ini, maka orang yang istiqomah, orang yang sadar itu akan sadar betul bahwa sebagaimana nikmat itu datang dari siapa? Allah. Pun demikian dengan ujian itu datang dari Tuhan yang sama yang memberikan kita nikmat. Maka orang yang sadar itu dia akan sabar menjalani ujian. Makanya kata Nabi apa di awal hadis yang kita kutip, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan kehidupan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, semua kehidupannya dipenuhi dengan kebaikan. In asobathu sarro, kalau Allah berikan dia harta, Allah berikan dia kenikmatan, syakar, maka dia akan bersyukur kepada Allah. Kenikmatan itu tidak akan membuat dia lalai dari mengingat Allah. Wa in asabathu dharra, dan kalau Allah uji dia dengan sesuatu yang tidak dia sukai, sabar, dia bersabar, fakana khairan lahu. Inilah yang dimaksud bahwa kehidupan seorang mukmin itu semuanya baik. Kalau dikasih nikmat, alhamdulillah. Kalau dikasih harta, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Orang mukmin ketika dia diberikan harta, maka harta tersebut akan dia gunakan dalam rangka dekat kepada Allah. Alhamdulillah. Ini orang yang sadar kaitannya dengan istiqomah, orang yang istiqomah kaitannya dengan bahagia. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tanda orang yang sadar itu dia sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Bukan cuman sekedar tahu, Bapak Ibu sekalian. Karena banyak orang yang tahu keutamaan bermajelis ilmu. Banyak orang yang tahu keutamaan hadir sholat berjamaah. Tapi berapa banyak yang hadir sholat berjamaah? Perasaan wajahnya ini mulu. Betul, Pak DKM. Ini mulu ya? Ada berapa, Pak? 100. Masya Allah. Luar biasa ini. Musola tapi jamaahnya 100, luar biasa. Besok kita ganti masjid. Amin. Nah, kenapa? Karena hanya orang yang istiqomahlah yang mau melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Banyak orang yang tahu baik buruk, tapi yang hadir pengajian ini doang. Nah, tanda. Makanya saya hakul yakin semua Bapak Ibu di sini orang yang sadar. Alhamdulillah. Nah, baik Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai makan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ujung dari istiqomah, kalau Bapak Ibu istiqomah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, apa kata Allah? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ujungnya adalah surga. Dan nanti Bapak Ibu sekalian, ini salah satu di antara rahasia yang saya buka. Cuman di sini. Besok saya buka di sana, di tempat lain. Apa rahasia itu, Buya? Nanti Bapak Ibu sekalian disebutkan di dalam riwayat. Suka nggak suka, Bapak Ibu harus terima kenyataan ini. Apa itu? Kenyataan bahwa setiap kita nanti, kalau sakaratul maut Bapak Ibu sekalian, dan semua kita akan merasakan kondisi itu. Pada saat kita sedang sakaratul maut, nanti kita akan didatangi oleh syaitan. Oleh siapa? Syaitan. Bapak Ibu kenal syaitan? Bapak Ibu kenal syaitan? Tahu syaitan? Takut dibilang, kok tahu? Jangan-jangan kawan. Ya Allah. Setan itu Bapak Ibu sekalian senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ada yang begitu di sini?
Jangan-jangan bukan manusia, setan. Setan itu senang lihat kalau Bapak Ibu terjerumus ke dalam maksiat. Setan itu makhluk yang paling bahagia kalau Bapak Ibu kafir ingkar kepada Allah. Makanya setan itu Bapak Ibu sekalian senang kalau lihat Bapak Ibu ngeluh. Senang kalau lihat Bapak Ibu itu selalu menyalahkan takdir. Oh, itu senang banget. Kenapa? Karena nanti ujungnya kita akan mengingkari Allah. Jadi setan itu enggak melulu godaannya itu membuat kita, mohon maaf, melakukan kemaksiatan. Betul, itu bagian dari tipu daya syaitan. Tapi ingat, tipu daya syaitan itu tergantung orangnya. Kalau orang yang sudah seperti jamaah musola al-falah, dia enggak akan goda lagi dengan maksiat. Lah orang udah rajin sholat katanya, ngapain godain? Enggak akan mempan katanya. Terus bagaimana syaitan menggoda Bapak Ibu jamaah musola al-falah ini? Dengan ujian. Ketika kita merasa terganggu dengan ujian, kita nggak suka dengan ujian, dan kemudian kita mengeluh, disinilah dia akan masuk. Dia akan membuat kita apa? Menggerutu kepada Allah, tidak ridho kepada Allah. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian. Nah, pada saat kita sakaratul maut, kata Nabi apa? Semua kita akan didatangi oleh setan. Dan setan akan menyerupai dengan sesuatu yang Bapak Ibu inginkan, yang Bapak Ibu senangi sewaktu hidup. Jadi kalau ibu-ibu hati-hati, yang senang makan seblak, hati-hati tuh. Nanti setan akan datang membawa seblak, alih-alih mengucapkan la ilaha illallah, akhirnya apa? Seblak, mati. Ya Allah, hati-hati. Dia akan mendatangi setiap kita dengan keinginan duniawi kita. Kecuali siapa? Orang-orang yang istiqomah. Ketika setan datang kepada jamaah musola al-falah yang sudah istiqomah, turun malaikat kiri, kanan, depan, belakang, jagain kita. Supaya apa? Supaya tidak diganggu oleh syaitan. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran terkait orang yang istiqomah, kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Bagi orang yang istiqomah, dia mengatakan la ilaha illallah, beriman kepada Allah, di akhir hayatnya pada saat dia sedang sakaratul maut, turun malaikat. Ngapain? Jagain kita. Ngapain? Mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, karena setelah ini kamu akan memasuki surganya Allah. Karena setelah ini kamu akan berjumpa dengan Tuhan yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Dihibur sama malaikat Bapak Ibu sekalian. Makanya orang yang istiqomah biasanya kalau mati selalu senyum. Kenapa? Karena dia sudah bahagia di dunia dan juga bahagia melihat tempatnya di surga. Dan makanya saya hakul yakin Bapak Ibu jamaah musola al-falah ini orang yang bahagia semuanya. Kenapa? Karena kalau ketawa lepas. Saya biasanya kalau di tempat-tempat tertentu ada lucu, kemudian ada jamaah yang ketawa, itu tanda dia nggak bahagia itu. Hehe doang. Tapi Bapak Ibu di sini Masya Allah, padahal udah siap pada puasa, semuanya pada puasa lagi, ketawanya lepas. Masya Allah, ini saya curiga ini bapak-bapak ketawa lepas karena nggak ada bininya. Lo kalau di rumah mukanya murung-murung. Alhamdulillah. Nah, kita akan dijaga oleh malaikat. Setelah itu kita dihibur oleh malaikat. Jangan khawatir, jangan takut. Insya Allah tempatmu di surga. Makanya orang yang istiqomah itu ketika dia meninggal dengan wajah yang bahagia. Kenapa? Allah perlihatkan tempatnya di surga. Malaikat setan itu nggak ada waktu untuk menakut-nakuti dia. Sehingga apa? Orang yang istiqomah fokus mengucapkan la ilaha illallah. Tapi Bapak Ibu sekalian, istiqomah ini tidak seperti yang kita bayangkan, tidak semudah yang kita bayangkan. Istiqomah ini adalah hasil akumulasi dari kebiasaan-kebiasaan kita.
Kalau Bapak Ibu kebiasaannya ngaji, kebiasaannya bolak-balik musola al-falah, kebiasaannya duduk bermajelis ilmu, maka insya Allah kita akan diwafatkan dengan kebiasaan ini. Tapi kalau bapak-bapak kebiasaannya mancing, ada gitu. Bapak-bapak di sini masih musola al-falah, ada yang demen mancing? Ada pula katanya. Ya, nggak apa-apa. Tapi pas waktu sholat datang ke musola, oh itu luar biasa. Mancingnya tidak memalingkan ingatannya dari Allah. Itu alasan. Karena saya suka bingung lihat bapak-bapak ini. Hobinya kok mancing. Kalau pulang bawa ikan nggak apa-apa. Ini mancing, pulang nggak bawa ikan. Itu mah bukan mancing. Mancing emosi istri. Ya Allah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kita perlu mengupayakan supaya kita bisa istiqomah. Memang betul, istiqomah itu anugerah dari Allah. Tapi sebagai seorang hamba, kita perlu tawaduk kepada Allah. Kita perlu rendah hati kepada Allah. Sebagaimana istiqomah itu seperti rezeki. Rezeki itu perlu dijemput Bapak Ibu sekalian. Betul. Rezeki itu perlu dijemput, sama seperti istiqomah. Kita juga perlu menjemput istiqomah itu. Dengan apa? Melakukan kiat-kiat supaya kita istiqomah. Semoga dengan melakukan kiat-kiat ini, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang selalu menjadi pribadi yang baik dari waktu ke waktu. Dan kita berharap semoga kita diistiqomahkan oleh Allah hingga akhir hayat. Amin. Catat nggak ini Bapak Ibu sekalian? Saya berharap Bapak Ibu bisa catat nih bagian yang terakhir. Ini yang bagian penting nih. Kiat-kiat supaya kita istiqomah. Baik. Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai dan bahkan Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana nih kiat-kiat supaya kita istiqomah? Sebenarnya banyak Bapak Ibu sekalian yang disebutkan oleh para ulama kita, tapi khusus jamaah musola al-falah saya ringkas seringkas-ringkasnya. Iya. Semoga Bapak Ibu minimal kalau nggak catat bisa ingat. Baik. Bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang istiqomah? Kiat yang pertama kata para ulama kita, ibarat seperti kita membangun bangunan. Ibarat seperti Bapak Ibu membangun rumah, yang dibangun duluan pondasi apa atap? Atap apa pondasi? Kalau ada bapak-bapak yang bangun rumah atap duluan, itu rumah-rumahan. Bukan rumah beneran. Karena kalau rumah beneran tempat tinggal, itu yang harus kita bangun pondasi dulu. Nah, pondasi dari keistiqomahan kata para ulama kita adalah sholat 5 waktu. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kepengen kita istiqomah hingga akhir hayat, mari kita mulai dengan apa? Istiqomah menjaga sholat 5 waktu. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu bisa nambah dengan sholat sunnah. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu nggak bisa sholat sunnah, minimal ini istiqomah dengan sholat 5 waktu. Ini pondasi dari keistiqomahan. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana orang yang istiqomah itu nanti akan dimudahkan oleh Allah mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya. Apa kata Nabi terkait orang yang seperti ini? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidup itu nggak bisa dibuat-buat Bapak Ibu sekalian. Kita boleh tahu teorinya, tapi prakteknya belum tentu. Orang yang terbiasa mengucapkan la ilaha illallah lah yang akan dimudahkan oleh Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada yasinan tahlilan, di musola kita ada yasinan tahlilan. Malam Jumat ada? Hadir. Kalau ada yasinan tahlilan, hadir. Dan nanti saya saya absen nih.
Pak Ketua aman ya? Hadir Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kata Nabi, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah senantiasa iman kalian dengan apa? La ilaha illallah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau ada tahlilan, yasinan, gak harus setiap hari Bapak Ibu sekalian, minimal setiap malam Jumat. Syukur-syukur kalau kita bisa istiqomah senantiasa merutinkan la ilaha illallah. Mulainya dari dikit-dikit aja Bapak Ibu sekalian. Jangan habis ini setelah pengajian, semangat la ilaha illallah 1 hari 1000 kali. Biasanya bertahan 3 hari itu. Panas-panas pelan-pelan. Karena amalan yang dicintai oleh Allah itu bukan amalan yang dahsyat, habis itu kita tinggalin, bukan. Amalan yang sederhana kata Nabi. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqad. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sederhana, yang penting istiqomah. Bagi Bapak Ibu yang baru sanggup 10 kali enggak apa-apa. Habis sholat jangan dulu langsung buru-buru buka HP. Habis sholat jangan dulu langsung buru-buru pulang. Tapi sejenak 10 kali kita tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai 10 kali. Gitu aja, dirutinkan. Insya Allah. Semoga dengan merutinkan kebiasaan-kebiasaan sederhana seperti ini, kita diwafatkan oleh Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Tadi, banyakin la ilaha illallah. Setelah itu apa? Yang ketiga, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Penghalang istiqomah itu adalah dosa besar. Yang membuat Bapak Ibu malas beribadah kepada Allah itu bukan setan. Setan belakangnya ini sering kena fitnah. Dia kalau bisa ngomong kepada Allah, dia ngomong. Itu jamaah bapak-bapak musola al-falah sering nyalahin saya, ya Allah. Padahal saya nggak pernah godain dia. Nggak godain aja, dia udah kayak setan. Apalagi digodain, jadi ketua setan dia, ya Allah. Nah, ini gara-gara kadang kita selalu nyalahin setan. Padahal Bapak Ibu sekalian, yang membuat kita malas beribadah kepada Allah itu adalah dosa, bukan setan. Maka supaya kita bisa istiqomah, mohon maaf, mari sejak sekarang kita jauhi dosa-dosa besar. Apa dosa besar? Mohon maaf, yang pertama adalah zina. Alhamdulillah. Jauhi zina. Apalagi dosa besar? Mohon maaf, mencuri dengan segala bentuknya. Jauhi semuanya itu. Membunuh, main judi online, mau judi online atau judi offline, jauhi semuanya. Karena itu semuanya penghalang istiqomah. Orang yang masih terjebak dengan dosa besar, yang tidak pernah bertobat kepada Allah, mohon maaf, sulit baginya untuk istiqomah. Maka mari, supaya kita bisa istiqomah, kita jauhi dosa-dosa besar. Orang yang istiqomah itu Bapak Ibu sekalian bukan orang yang suci, bukan orang yang terbebas dari dosa-dosa kecil, bukan. Yang terbebas dari dosa kecil dan dosa besar itu adalah Nabi. Tapi kita selain para Nabi dan Rasul ada kemungkinan untuk terjatuh kepada dosa kecil. Makanya kiat yang keempat supaya kita bisa istiqomah setelah jauhi dosa besar adalah banyakin istighfar. Maka dari itu coba kita sama-sama istighfar dulu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan solihah. Orang istiqomah itu tidak terbebas dari dosa kecil. Cuman istimewanya orang istiqomah itu setiap kali dia tergelincir kepada dosa-dosa kecil, dia senantiasa beristighfar. Bapak-bapak baru selesai sholat keluar dari musola al-falah, lewat yang bening-bening, astagfirullah. Astagfirullahnya begini tapi bukan dikit. Astagfirullah. Siapa itu yang lewat ya?
Janda mana itu? Astagfirullah. Nah, orang yang istiqomah itu senantiasa istighfar. Mari Bapak Ibu sekalian, banyak istighfar. Dimanapun, kapanpun, lagi di rumah istighfar. Ibu-ibu lagi masak istighfar. Bapak-bapak lagi manasin motor, mobil istighfar. Astagfirullah. Lagi diomelin sama bini istighfar. Astagfirullah. Ini bini kok galak amat ya Allah. Nah, setelah itu kiat-kiat supaya kita istiqomah. Yang kelima, jangan lupa berdoa Bapak Ibu sekalian, minta kepada Allah. Dan sebaik-baik doa minta istiqomah adalah Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba kita sama-sama Bapak Ibu sekalian. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Masukkan doa ini ke dalam list doa kita. Jangan cuma minta dunia mulu Bapak Ibu sekalian. Mari sekarang kita bersungguh-sungguh minta kepada Allah supaya Allah istiqomahkan kita hingga akhir hayat. Amin. Berdoa. Dan kiat yang terakhir, karena kita manusia itu adalah makhluk sosial, dan makhluk sosial itu saling membutuhkan satu dengan yang lain, yang dimana karena kita makhluk sosial, kadang kita terpengaruh atau memberikan pengaruh kepada orang lain. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al-mar'u ala dini khalili." Agama seseorang tergantung kawannya. Kalau kawannya jamaah musola al-falah, insya Allah aman. Kenapa? Karena jamaah musola al-falah ternyata demennya sholat berjamaah, demennya hadir pengajian. Nah, maka bapak-bapak, kalau kita sudah ketemu paguyuban seperti ini, mari kita silaturahmi, mari kita jaga persaudaraan ini, ya. Karena berkawan dengan orang-orang soleh itu membantu kita supaya istiqomah. Seseorang tergantung agama kawannya. Kalau kawannya orang soleh, maka insya Allah minimal kita kecipratan kesolehan kawan kita. Tapi kalau kawan kita demennya suka mancing, itu siap-siap tuh mancing mulu tiap hari. Ya Allah, alhamdulillah. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, karena keterbatasan waktu dan setelah ini saya masih ada kegiatan, mohon maaf atas segala kekurangan Bapak Ibu sekalian. Semoga dari yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan saya izin tidak ikut sholat zuhur Bapak Ibu sekalian ya, karena setelah ini saya asar masih ada tausiah santunan anak yatim di Depok, dan ini dari sini ke Depok itu masya Allah luar biasa. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian izin, kalau memang ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, mungkin kita cukupkan satu dari bapak-bapak, satu dari ibu-ibu ya, boleh? Baik. Monggo silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian kita persilakan. Ya syukur-syukur kalau nggak ada, berarti udah paham semuanya, alhamdulillah. Baik, monggo silakan. Ibu-ibu, nggak ada. Ada. Monggo silakan Pak. Sama-sama. Hanya barangkali kita ini yang sering salah kita sebagai orang Muslim itu tentang ghibah. Apa Pak? Ghibah. Ghibah. Ya, kita tidak luput dari ghibah, walaupun di maaf. Ustaz pun kadang juga ghibah. Nah, Oh gitu. bagaimana ini? Ustaz pun kadang ghibah katanya. Susahnya juga karena kita kami yang sudah mengerjakan diri, bagaimana untuk menghindari itu. Terima kasih. Baik. Jadi pertanyaan menarik Bapak Ibu sekalian. Ghibah. Kita menyebutkan kekurangan aib saudara kita di belakangnya. Kadang kata beliau, Ustaz pun ghibah. Ya Allah, minimal nyenangin hati Ustaz ke. Ini langsung to the point. Stop. Ya Allah. Tapi betul kata beliau, ini sebagai apa ya? Sebagai muhasabah, bahan muhasabah bagi kita, bahwa memang kita kadang tanpa kita sadari kita pun sedang berghibah. Maka bagaimana supaya kita terlepas dari yang namanya ghibah? Pertama, kita harus sadari bahwa kita juga punya aib dan kekurangan. Bapak Ibu boleh silakan berghibah asalkan Bapak Ibu sempurna. Bapak Ibu boleh silakan berghibah asalkan Bapak Ibu nggak punya dosa. Tapi selama kita masih punya dosa, ya berarti ngapain kita berghibah kalau kita ternyata
sama dengan saudara yang kita sebutkan. Maka kiat yang pertama supaya kita tidak terjatuh kepada ghibah, dan ghibah ini Bapak Ibu sekalian dosanya besar. Kira-kira di sini Bapak Ibu ada yang suka makan bangkai? Ada. Rasa-rasanya walaupun mohon maaf ayam, walaupun daging, kambing, sapi, tapi kalau udah bangkai, ogah. Ngapain kita makan bangkai? Ini kita makan bangkai manusia. Gak ada satupun secara tabiat manusia, mohon maaf, gak ada yang suka makan bangkai manusia kecuali dia kanibal. Selama dia manusia yang normal, selama dia manusia yang lurus, gak ada satupun manusia yang demen makan bangkai manusia. Maka kiat yang pertama supaya kita tidak terjatuh kepada ghibah, ingat-ingat bahwa kita juga punya kekurangan. Ingat-ingat kita juga punya dosa. Semoga dengan mengingat itu kita nggak jadi berghibah. Kita tidak terjatuh kepada dosa ghibah. Yang kedua, supaya kita tidak terjatuh kepada dosa ghibah, biasanya mohon maaf orang yang suka ghibah itu mohon maaf orang yang pengangguran. Maka lisan ini jangan dibiarkan nganggur, Bu. Jangan dibiarkan nganggur, Pak. Maka kita pakai lisan ini untuk senantiasa zikrullah. Kapan lisan ini nganggur, maka siap-siap syaitan akan menggunakan lisan kita dalam rangka berghibah. Supaya kita tidak terjatuh kepada ghibah, yang kedua dan yang terakhir adalah mari kita sibukkan lisan kita dengan berzikir menyebut nama Allah. Kurang lebih seperti itu Pak ya. Insya Allah nanti kalau saya diundang lagi ke sini, nanti kita akan sebutkan secara detail. Insya Allah. Bu, masih ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup Bu ya? Baik, alhamdulillah. Walaupun agak terpaksa. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan karena setelah ini saya masih ada kegiatan. Mohon doa dari Bapak Ibu sekalian. Insya Allah semoga ini bukan silaturahmi yang terakhir kita, tapi insya Allah silaturahmi yang berkelanjutan. Insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian.